Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ngulang tentang citra, masih di materi pengolahan citra dasarnya. Sebelum kita masuk ke fisik komputer, memang harus paham dulu tentang ini dan harus kita ulang. Dalam pertemuan ini kita langsung ke dua pertemuan dalam citra ya. Kita habiskan karena ini hanya mengulang, jadi percepat aja. Peningkatan kualitas citra atau image enhancement ini meningkatkan kualitas citra ya, tergantung keperluannya apa. Tapi yang kita bahas di sini, peningkatan kualitas citra itu menjadikan citra yang lebih baik tujuannya. Tujuannya tentunya untuk menjadikan citra yang lebih baik. Lebih baik ini tergantung pada usernya. Usernya perlu apa, itulah yang terbaik buat dia. Perlu yang rendah memorinya, maka dikompres. Perlu kualitasnya lebih cantik biar supaya bisa diolah gitu ya, pakai metode-metode lain seperti kontras, brightness dan segala macamnya. Jadi kita bahas tentang histogram, transformasi grayscale, operasi negasi atau inverse, brightness dan kontras. Ini yang kita bahas. Pengertian image enhancement tadi dari bahas ya, perbaikan kualitas citra tergantung keperluan user pengguna. Yang kedua, peningkatan kualitas citra terbagi menjadi dua kategori, yaitu domain spasial dan domain spasial ya, nggak muncul ya, tadi harusnya ada ininya. Ini kalau yang tadi gitu ya, tadi itu ada grafiknya 0 munculnya berapa tadi, 15 tadi ya, 1 12 kalau nggak salah tadi kan, gini tadi grafiknya gitu ya gitu. Nah, kalau seandainya tadi kita pakai dia lebih dari 100 kali 100, kalau 100 kali 100 itu masih 10.000. Kalau misalnya 1000 kali 1000 berapa? 1.000.000 ya. Kalau kita bikin grafiknya jadi besar ya, jadi tinggi. Jadi lagi nggak munculnya 15, nggak munculnya berapa, nanti munculnya ratusan gitu. Jadi tinggi dia. Jadi mau nggak mau kita ada pernya tadi, per n, n-nya jumlahnya. Jadi yang paling tinggi itu tetap dari terjaga dari 0 sampai 1. 0 sampai 1 tingginya. Dari 0, karena kalau di sini 15, jumlahnya 15 per berapa ya? 1000 ya? 10.000. 10.000 berarti 0,0 gitu. Jadi kan rendah. Nah, itu contohnya. Jadi programnya bisa dipilih. Jadi nampil di Windows itu jadi nggak besar. Kalau kita 1000 kali 1000 nanti jadi tinggi. Manfaat histogram sebagai indikasi visual untuk menentukan skala kambuhan yang tepat sehingga diperoleh kualitas citra yang diinginkan. Artinya kita bisa mengamati ini bagus enggak gitu ya citranya. Histogram juga sering digunakan untuk pemilihan ambang batas atau threshold, pemilihan ambang batas. Jadi kamu punya histogram, kamu mau bagi citra dalam 3 wilayah gitu ya, 3 wilayah. Nah, satu citranya ini grafiknya dari 0 sampai 255. Kita mau bagi dalam 3 bagian, mau ini 3 bagi 3 aja bila ini kalau misalnya gini grafiknya, nah, misalnya gini dari 0 sampai 255. Ini kan nggak mungkin kita bagi atas, namanya kita bagi pasti ininya gitu. Berarti ini nah ke dalam ini bisa jadi sebagai pengamatan gitu.
pembagiannya seperti apa, itu lah program. Karena kita untuk memisahkan antara background dengan objek, kita juga dari pengamatan program. Jadi begini itu backgroundnya itu, ini objeknya. Ini untuk pemilihan nama batas. Kita coba. Ini contoh hasilnya. Yang ini warna, yang ini berkir. Bedanya ada nampak ya. Walaupun di slide nggak terlalu nampak, tapi ada nampak ini berwarna hijau, yang ini dari hitamnya. Selanjutnya inverse. Inverse itu yang diolahnya yang ini ya. Biasanya di grayscale-kan dulu, baru di inverse. Atau RGB ke inverse juga boleh, tapi nggak maksimal hasilnya. Nggak maksimal hasil. Jadi berantakan warnanya. Karena dia RGB, R-nya di inverse, G-nya di inverse, B-nya di inverse, digabungkan ketiga-tiganya itu bentuknya bukan warna inverse-nya, tapi warna lain gitu. Nah, tapi kalau ini grayscale, negasi, inverse ya inverse-nya kan. Yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam, kebalikan. Ini rumusnya. Inverse hasil citra hasil F0 X, Y sama dengan F max citra intensitas pada citra yang maksimum, nilai maksimumnya dikurang FI X, Y intensitas citra asli, citra yang mau kita ubah, X, Y pada posisi X, Y, jadi salah satu diubah. Jadi kalau citra dengan 256 derajat kabuan, maka yang maksimumnya kan 0 sampai 255, yang maksimumnya 255 ya. Maka 255 dikurang itu sendiri. Kalau di sini kita inverse kan, berarti dapatnya berapa di sini? Kalau nilai 55 kita inverse kan, jadi berapa nilainya? Berapa? 255 dikurang 55 berapa? 200. Balikannya kalau kita ini 200, 255 dikurang 200 maka 55. Kayak inversnya deh. Balikan. Karena nilai 200 jadi 255, 255 jadi kalau 200 jadi 555, 55. Kalau 55 jadi 200. Kembalikan, first. Itu kembalikan. Kalau derajat kabuannya 128 maka dari 127. Ini udah tahu kan berapapun masih berapa bit, maka yang tertingginya itu sebagai acuan. Contoh ini. Wah, ini masih rajin saya nih. Nah, ini 40 nih ya, ini warna putih nggak nampak di sini. 40. Baru nampak ya. 187 hasilnya. Dan seterusnya lah ya. Oke, bisa inverse. Nah, kita lewatin aja lebih cepat. Bisa. Selanjutnya ada brightness. Sebuah citra dengan derajat kabuan 256 akan tampil gelap jika seluruh komponen warna berada mendekati 0. Kalau komponennya, kalau dari sponsor kita nampak ya, di sini dia gambarnya, berarti gelap lagi gambar. Jadi
toggle bisa lihat juga gambarnya seperti apa. Sebaliknya, citra akan tampak terang jika seluruh komponennya mendekati angka 255. Jadi ini brightness untuk RGB, maka masing-masing elemennya ditambah dengan K. Kalau tadi kan satu aja, kalau ini masing-masing elemennya FR, FG dan FB nya ditambah dengan K. Contohnya ini hasilnya, ini lebih diterangkan brightnessnya, agak gelap diterangkan, ini namanya brightness. Nah, tahu nih di mana nih? Arwahnya itu di mana? Kalau nggak salah nih di Namutrasi atau nama apa? Binjai, Namukur atau Namutrasi? Apa masih ada lagi nggak sungainya, nggak tahu nih, waktu saya masih kuliah dulu nih sana. Selanjutnya kontras. Kontras adalah tingkat penyebaran piksel-piksel. Jadi kontras itu penyebaran piksel. Ke dalam intensitas warna ada 3 macam kontras, yaitu rendah, tinggi, dan normal. Yang dinamakan kontras rendah, ini contohnya, kalau kontras normal, ya ini agak-agak normal gitu ya. Kenapa? Miskin. Nah ini saya waktu membuat materi ini, saya jalan-jalan ke ini, ke Namutrasi apa Namukur gitu, masuk ke dalam. Ini ke sana, jadi saya ambil gambarnya. Ini kalau yang kontrasnya rendah, jadi sempit, ya disempitkan. Jadi agak gelap. Kalau ini tinggi, jadi nampak dia antara objek satu dengan objek yang lain itu timbul jadinya, seakan-akan timbul kontras tinggi. Oke, itu rumus kontras ini. Ini udah dibahas ya di dulu ya, waktu kalian pengelolaan citra udah ya. Lupa yang belakang udah nganggu-nganggu, udah mesti apal siapa namanya, lupa saya. Nah yang belakang ujung siapa namanya? Kuat ya, kuat ngasih tanda deh, pernah ngambil ini. Nah ini ada 5 cara untuk kontras ini, tapi yang kita bahas satu aja, selebihnya saya cari sendiri. Namun pada kuliah ini kita bahas hanya satu fungsi saja, yaitu F0 x, y. Citra yang diinginkan atau citra hasilnya adalah G dikali Fi x, y dikurang P ditambah P. Ada penghapusnya atau apa ya? Cewek sering bawa untuk lap-lap itu ya. Biasanya ada penghapus loh. Ada.
Biasanya kalau kita cari titik kontras itu ya, kita biasanya pakai histogram. Dari mana sampai mana, cari minimumnya berapa, maksimumnya berapa per 2 tengahnya. Jadi dari histogram kita dapatnya per 2 nilai tengah. Tandanya kita ini dapat di sini nilai tengahnya G-nya adalah 70. 70 gini. Ini gini. Karena nilai tengah itu ngambil dari gambar. Nilai tengah tadi. Jadi rumusnya fx f0 x, y sama dengan b dikali fi x, y dikurang p ditambah p. Sorry, ini p ya, bukan y. G itu intensitas penguatan kontrasnya. Mau kamu tambah, mau kamu kuatkan berapa kali, atau mau dilebarkan dikuatkan berapa kali lipat. Misalnya kita bikin 2, bikinnya 2. Kita ketahui dia sama dengan 2. Kita punya ini gambarnya. Maka hasilnya coba lihat. F0 0,0 sama dengan 2 dikali berapa nih? 20 dikurang P nya 70 ditambah 70. Maka 2 dikali minus 50 ditambah 70 sama dengan minus 30. Sama dengan 0 kan? Jadi nilainya adalah F 0 0,1 2 dikali 200 ditambah dikurang 70 ditambah 70 sama dengan 2 dikali 130 ditambah 70. Saya yakin ini udah lebih dari 255 ya. Jadi ini 255. Kalau di ujiannya jangan langsung ya. P ini kalau di teori gitu ya, kita tentuin P-nya berapa. Misalnya 70 gitu ya. Tapi kalau di praktikum P-nya itu kita ambil dari gambar ya. Kita ambil grafiknya tadi, ini misalnya grafiknya seperti ini misalnya. Jadi misalnya 10 ya, atau 50. Ini misalnya 150. Berarti jaraknya kemarin berapa? 100 per 2. Jadi 50 minimumnya ditambah jaraknya ini ya. P sama dengan nilai rendah ditambah kita anggap nilai minimum ya, minimum aja ya. Min ditambah max dikurang min per 2. Berarti sini adalah 100 ini ya. Ya. Oke, kalau bisa kita lihat ini. Minnya 50 ditambah maxnya 150 dikurang 50 per 2 sama dengan 50 ditambah 100 per 2.
50 tambah 50. Saya biasanya mencari nilai tengah, tapi tergantung karena nanti pakai rumus apa. Kalau di dalam tugas akhir tuh, kamu mau menentukan sesuatu itu harus pakai rumus-rumus ini. Jangan aku mau milih ini, nggak boleh. Dan membagi, karena kamu ambil data ini nih. Umur dari sekian sampai sekian itu saya kasih nilai bawah 1. Dari sekian sampai sekian bawah 2 kan biasa data ini gitu. Itu nggak boleh asal-asalan. Kamu harus tunjukkan dulu gapnya kelasnya sebagian seperti apa. Dan seperti mahasiswa misalnya ada 200 orang yang masuk ke informatika. Kamu bagi misalnya ke dalam 5 kelas. Berapa itu? Per kelas 200 dibagi 5 40. Kamu berbaginya berdasarkan apa? Itu harus harus ada tahu ya. Berdasarkan NPM-nya dari 0 sampai 40, dari 1 sampai 40 kelas 1. Dari 41 sampai 80 kelas 2 dan seterusnya gitu. Jadi harus tahu pembagiannya di mana. Kalau di tugas akhir juga seperti itu. Kamu mau menentukan sesuatu variabel itu dari mana? Oke. Sampai sini bisa?